Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Wenedin Agusta dengan NIM 3010190007. Jadi di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Yang pertama, jadi pengertian bahasa sendiri itu merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat, yaitu dapat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia. Itu dari Keraf tahun 2005. Kemudian pada kaidah bahasa Indonesia itu juga terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Untuk bahasa Indonesia baku itu adalah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya itu telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau sudah dipakai oleh sebagai model masyarakat Indonesia secara luas. Kemudian untuk fungsi bahasa baku menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan pada 2003, yaitu yang pertama ada fungsi pemersatu. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari beberapa suku dan bahasa daerah. Jadi jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka masyarakat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan misalnya suku dari daerah lain. Jadi itu akan mempersulit dari masyarakat sendiri. Kemudian fungsi pemberi kekasan. Jadi suatu bahasa baku itu membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Jadi ada fungsi khasnya yang mungkin bisa eh, terdapat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Kemudian untuk fungsi kerangka acuan. Jadi untuk fungsi kerangka acuan ini bahasa itu dengan adanya norma dan kaidah yang jelas. Jadi sudah ada tolak ukur sebagai kata baku. Kemudian untuk ciri-cirinya, ciri-ciri sebuah kata bisa disebut kata baku menurut Hasan Alwi, yaitu yang pertama ada bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis, yaitu yang berupa kaidah atau aturan yang sudah tetap. Kemudian memiliki sifat kecendikian. Jadi perwujudannya dalam kalimat, paragraf, kemudian satuan bahasa. Nah, itu terdapat penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Kemudian ciri-cirinya lain itu baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Jadi ini berarti proses penyeragaman penyeragaman kaidah. Jadi bukan penyeragaman ragam bahasa atau variasi bahasa. Nah, pada zaman ini banyak remaja yang sekarang itu dia menggunakan bahasa gaul dan tidak menggunakan bahasa baku di dalam komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya itu yang pertama ada kata misalnya lo dan gue. Nah, sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka saja yang mengetahui bahasa yang dianggap gaul tersebut. Jadi hanya bisa dipahami oleh yang mungkin terjangkau oleh media massa saja. Kalau agak mungkin di daerah pedalaman atau yang agak terpencil, mungkin dia tidak akan memahami bahasa-bahasa gaul ini. Kemudian selain itu, bahasa gaul ini juga dianggap nyaman oleh mereka dan dianggap keren karena dianggap tidak ketinggalan zaman begitu. Jadi oleh karena itu, agar tidak pudarnya bahasa Indonesia yang baku di kalangan remaja, itu harus ada kesadaran diri dari kita masing-masing bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.